Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Puspitasari dari kelas MDC, NIM saya 0104222122. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang Sumpah Pemuda, Sumpah Palapa, dan Ashabul Kahfi. Adapun sejarah Sumpah Pemuda, yaitu Sumpah Pemuda merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sendiri diantaranya ialah bergotong royong, musyawarah. Makna dari Sumpah Pemuda ialah Sumpah Pemuda adalah untuk membangkitkan kesadaran seluruh rakyat Indonesia sebagai bangsa yang satu, dan isi Sumpah Pemuda ialah kami, putra dan putri Indonesia, mengakui bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengakui berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung persatuan bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dan itulah isi dari Sumpah Pemuda dan sejarah Sumpah Pemuda. Yang kedua, Sumpah Palapa. Sumpah Palapa atau Amukti Palapa merupakan sumpah yang diucapkan Mahapati Gajah Mada dan menjadi awal kejayaan Kerajaan Majapahit. Sumpah Palapa menjadi manifestasi program kerja politik Gajah Mada saat diangkat menjadi pati. Jabatan pati sendiri diberikan kepada Gajah Mada atas jasanya meredam pemberontakan saat menjadi kepala pasukan elit Bayangkara. Bukti autentik yang menyebutkan adanya Sumpah Palapa ini yaitu dalam kitab Pararaton. Meskipun kitab ini tidak menuliskan secara gamblang bahwa Amukti Palapa merupakan sumpah. Isi dan makna Sumpah Palapa yaitu memiliki isi yang berbunyi lamun huus kala nuswantara isun Amukti Palapa, lamun kala ring gurun, ring soran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, isun Amukti Palapa, yang artinya jika setelah mengalahkan Nusantara saya baru akan melepaskan puasa, jika mengalahkan Gurun Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Beberapa pakar mencoba menjelaskan makna Sumpah Palapa ini seperti mendandir, yaitu 2010 menyebutkan Amukti Palapa berarti tidak memakan buah palapa. Dalam hal ini wujud buah palapa sudah diketahui, namun belum jelas bagaimana bentuk dan rasanya. Sementara George Mulder atau 2006 menjelaskan kata palapa dalam Amukti Palapa itu sama halnya dengan kata palapan atau palapa dalam bahasa Jawa kuno. Itulah isi dari Sumpah Palapa. Dan yang ketiga, Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan kisah para pemuda yang hidup dalam keadaan tertidur selama 309 tahun di gua. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 9-26. Untuk penjelasan secara singkat, kisah Ashabul Kahfi dapat dicari di buku kisah-kisah dalam Al-Quran dari Syekh Hamid Ahmad At-Tayyib Al-Bashuni. Buku tersebut menjelaskan bahwa kelompok pemuda tersebut adalah kelompok pemuda yang teguh agamanya, sekalipun harus melanggar aturan pemerintahnya. Dan diceritakan kisah ini terjadi sebelum pada zaman Nabi Muhammad SAW yang bermula dari negeri yang bernama Affaus dengan pemimpin yang kejam dan penyembah berhala. Beliau bernama Raja Nakyanus. Ia tidak segan membunuh siapapun yang menolak untuk diajak mengikuti perintahnya dalam menyembah berhala, sehingga kabar bahwa ada kumpulan para pemuda yang menolak mentaati perintahnya pun terdengar olehnya. Para pemuda tersebut menyebutkan alasan mereka karena menolak menyembah berhala, karena hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Dakyanus pun tidak tinggal diam dan mulai menawarkan keuntungan bagi mereka, seperti harta hingga jabatan agar mau menyembah berhala. Namun mereka tetap teguh pada pendiriannya dan menolak semua tawaran menghiraukan dari Raja Dakyanus. Keteguhan para pemuda tersebut diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 13-14. Singkat cerita, para pemuda Ashabul Kahfi meninggalkan kota tempat mereka tinggal dan bersembunyi di gua untuk mempertahankan keimanannya. Mereka bersembunyi di Gua Razik yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Amman, Yordania. Di tengah perjalanan menuju gua, mereka bertemu dengan seekor anjing. Yang anjing itu bernama Katmayer yang turut mengikuti mereka. Di gua tersebut, para pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi bisa bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus memohon perlindungan agar terhindar dari kejaran tentara Raja Dakyanus.
Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun menutup pendengaran dan penglihatan para pemuda tersebut agar mereka tertidur dalam waktu yang lama. Diceritakan mereka tertidur selama 309 di gua tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 10 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, yang artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Sebab itu Raja Dakianus dan pasukannya yakin para pemuda tersebut telah meninggal di dalam gua hingga ratusan tahun terlewati. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan para pemuda tersebut kala negeri Afaus telah dipimpin oleh raja yang soleh, dalam surah Al-Kahfi ayat ke-12. Demikianlah video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.